Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kuat Supriyadi. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari upaya hemat listrik di era pandemi bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini saya akan membahas pada bagian tentang penggunaan AC dan perhitungan UPS. Insya Allah kalau nanti waktunya tidak terlalu panjang. Di sini saya akan memulai, kita tampilkan adalah kegiatan dengan menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi yang kami buat di sini adalah untuk menjawab bagaimana penggunaan energi listrik di rumah sakit. Dan ini bisa diaplikasikan untuk semua rumah sakit atau bagian listrik atau bagian penggunaan listrik secara umum yang ada di masyarakat. Ini adalah upaya rekayasa teknologi. Dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa memonitor penggunaan energi listrik sampai 60 hari full. Nanti juga akan kelihatan penggunaan biaya, terlihat arusnya, terlihat tegangan, bahkan terlihat biaya berapa rupiah dia menggunakan konsumsi listrik tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah contoh dari penggunaannya. Kita sebut dengan Ranger ini. Kita kasih contohkan misalnya tarif PLN adalah Rp1.000. Ini sebagai contoh. Di dalam satuan berapa menit dia akan bisa tampilkan. Bahkan grafiknya pun bisa dilihat, baik tegangan, arus, impedance, juga nanti juga akan terlihat bagaimana jika terada spike voltage, bagaimana jika terjadi ada penurunan tegangan setiap saat akan bisa ditampilkan, bisa dilihat nanti, bisa menggunakan Android, juga bisa menggunakan komputer atau laptop. Ini juga contoh yang kita lakukan dalam pengukuran. Di sini sudah jelas kelihatan penggunaan beban antara RST tidak imbang. Antara R dengan S imbang antara 8, tapi pada saat menggunakan T-nya dia jauh lebih rendah, bahkan separuhnya. Ini akan berpotensi membahayakan keseimbangan penggunaan daya listrik. Demikian yang saya sampaikan tentang keseimbangan dari daya listrik. Nah, sudah disebutkan di atas bahwa penggunaan AC di rumah sakit sangat besar, yaitu sampai 60% dari total penggunaan listrik. Sebagai pedoman untuk menghitung kebutuhan AC secara sederhana saya sampaikan, yaitu pengetahuan umum. Apa itu BTU atau British Thermal Unit? Adalah perhitungan suatu kebutuhan kapasitas pendingin AC untuk kebutuhan ruangan yang akan digunakan agar diperoleh hasil yang hemat dan optimal. Jadi kapasitas AC yang umum di pasaran adalah berdasarkan daya listrik PK atau HP atau high power atau powerhouse, horsepower, atau kalau dapat digambarkan ekuivalen dengan kapasitas AC dalam British Thermal Unit atau BTU per hour, yaitu jika AC setengah PK itu memiliki kapasitas 5000 BTU per hour. Kemudian yang 3/4 PK adalah 7000 BTU per hour. Kemudian yang 1 PK didapat 9000 BTU per hour. Dan AC 1,5, kemudian juga AC 2 PK seperti yang tertera di dalam tulisan kami, yaitu 18.000 BTU. Ini saya dapatkan dari beberapa sumber. Bagaimana perhitungan dalam penggunaan di rumah sakit atau di manapun Anda berada di dalam penggunaan AC? Saya contohkan ruangan ukuran 3x3 meter.
sama dengan 9 meter, kita kalikan dengan 600 BTU. Kenapa menggunakan 600? Karena idealnya adalah pengalinya adalah antara 500 sampai 1000 BTU. Sehingga kita menggunakan ruangan untuk 3 kali 3 meter dengan kapasitas 9 meter persegi sama dengan 5.400 BTU. Seperti telah ditulis di atas tadi, bagaimana kebutuhan untuk masing-masing PK. Berarti untuk mendinginkan ruangan sebesar 3 kali 3 meter dibutuhkan minimal setengah PK. Karena tadi di atas setengah PK mendapatkan 5.000 BTU. Bagaimana dengan 5.000 BTU sementara kebutuhannya 5.400? Maka akan jauh lebih baik jika menggunakan AC 3/4 PK. Terutama kalau menggunakan AC inverter supaya tidak bekerja pada power maksimal secara terus-menerus. Nah, begitu juga dengan ruangan misalnya 3 kali 4 ketemu 12 meter persegi. Akan didapatkan 12 kali 600 yaitu 7.200 BTU. Maka kebutuhan AC-nya adalah minimal 3/4. Karena sudah 3/4 itu pada posisi yang 7.500 misalnya seperti itu. Sehingga akan jauh lebih baik jika menggunakan 1 PK inverter juga. Karena pada saat menggunakan inverter akan mendapatkan pada power terbesar. Sementara setelah terbesar tercapai, suhu tercapai, dia akan menyesuaikan. Sehingga jangan sampai pada saat pemilihan AC menggunakan yang terlalu rendah, maka kompresor akan bekerja secara terus-menerus, penggunaan daya listrik juga akan semakin besar. Bapak, Ibu, dan saudara semua, jadi itu yang bisa sampaikan tentang penggunaan daripada AC. Saya sambung bagaimana dengan sebuah UPS. Kita sebagai contoh penggunaan bijak dalam penggunaan UPS. Karena penggunaan UPS itu identik dengan perawatan baterai. Yang mana baterai ini dipakai tidak dipakai akan rusak dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Selama 3 tahun biaya pemeliharaan pemeliharaan UPS penggantian baterai cukup mahal sehingga harus bijak dan jeli di dalam perhitungannya. Saya contohkan adalah sebuah UPS dengan spesifikasi sebagai berikut. UPS 100 kVA 80 kW. Baterainya 12 volt DC, jumlah baterainya 80 buah. Per buah adalah misalnya 100 ampere hour. Saya contohkan sebagai penggunaan UPS untuk pesawat CT scan. Yang mana pesawat CT scan di sini adalah membutuhkan 60 kW. Berapa lama baterai dapat mensuplai CT scan? Jawabannya seperti ini. Total AH tadi adalah 80 buah baterai kali 100 AH ketemu 8000 ampere hour. Total dayanya adalah 12 volt kali 8000 ketemu 96.000 watt. Di sini kita hitung efektif penggunaan daya konsumsinya. Titik drop inverter harus diperhatikan bahwa inverter pada titik dropnya di 10 volt. Sehingga akan didapatkan 12 volt tadi tegangan akinya dikurangi 10 volt dikali 8000 ampere hour. Maka ketemunya adalah 16.000 watt per jam. Sedangkan konsumsi dari CT scan tadi adalah 60.000 watt. Maka 16.000 dibagi 60.000 sama dengan 0,27. Kalau kita konversi dalam 1 jam itu 60 menit, maka 0,27 kali 60 sama dengan 16,7
menit. Dalam keadaan UPS dan baterai kondisi baru belum dikurangi rugi daya. Nah, disinilah harus betul-betul dihitung Anda di dalam proses kebutuhan UPS. Pada saat pembelian UPS, betul-betul harus dihitung dengan cermat berapa kebutuhan baterai tersebut. Karena kebutuhannya apa? UPS hanya sebagai transisi. Pada saat sumber listrik PLN mati, akan digantikan genset. Pada saat genset belum hidup, diambil alih oleh UPS. Antara PLN dengan genset membutuhkan waktu berapa detik? Misalnya 30 detik normal dia baru on, berarti UPS menggunakan 30 detik tadi. Nah, di sini sebagai contoh penggunaan 16 menit, saya anggap sesuatu yang berlebih. Karena apa? Semakin banyak baterai yang digunakan, semakin banyak pula biaya yang akan digunakan untuk perawatan. Nah, dalam hal-hal tersebut, maka dalam mewujudkan potensi penghematan energi harus dilakukan dan hati-hati di dalam proses pemilihan suatu produk.